Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa telah hadir. Ini adalah minggu terakhir, minggu 15 dari perkuliahan kita. Kita akan coba masuk pada perhitungan luas permukaan benda putar ya. Jadi apabila sebuah kurva yang terletak pada sebuah bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang itu, maka kurva tersebut membentuk suatu permukaan benda putar. Gambar 1 ya. Tujuan kita adalah menentukan luas permukaan itu. Jadi ini ada kurva ya. Kalau diputar dia terhadap sumbu AB ini ya, kurva ini tadi, maka dia akan membentuk permukaan benda putar ya. Nah, kita dapat mulai mencari rumus untuk luas permukaan kerucut terpancung. Jadi seolah-olah ini kerucut terpancung. Sebuah kerucut terpancung adalah bagian permukaan kerucut yang terletak antara dua bidang yang tegak lurus pada sumbu kerucut. Bagian terakhir pada gambar 2 ini. Apabila jari-jari lingkaran alasnya adalah R1, ini alasnya R1, dan jari-jari lingkaran atasnya adalah R2, ya, sedangkan L adalah panjang ruas garis pada pembangunan kerucut tadi antara dua lingkaran itu, rusuk kerucut terpancung, maka ini rusuk kerucut terpancung, maka luas selimut kerucut terpancung itu adalah A sama dengan 2pi di mana R1 tambah R2 per 2 kali L ya. Sama dengan 2pi jari-jari rata-rata dikali rusuk. L ini adalah rusuk. Rumus ini dapat ditentukan dengan menggunakan luas daerah lingkaran. Kemudian pemutaran mengelilingi sumbu X. Andaikan X adalah fungsi T, Y sama dengan GT fungsi G, di mana fungsi G terhadap T ya, A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, adalah persamaan kurva licin pada kuadran pertama pada kedua bidang XY. Seperti tampak pada gambar 3, kita buat sebuah partisi dari selang A, B ya, dengan membaginya menjadi N selang bagian oleh tiap titik-titik A sama dengan T0 lebih kecil dari T1, lebih kecil dari T2, lebih kecil dari T3, sampai lebih kecil pada Tn sama dengan B. Dengan demikian, kurva juga terbagi atas N bagian. Ya. Andaikan delta SI panjang kurva bagian ke I dan andaikan YI koordinat min Y, sebuah titik pada bagian ini. Apabila kurva ini diputar mengenai sumbu X, ia akan membentuk suatu permukaan dan bagian ASI itu akan membentuk permukaan bagian padanya. Luas dari bagian ini dapat dihampiri oleh luas sebuah kerucut terpancung, yaitu 2pi delta SI. Apabila kita menjumlahkan luas ini dan kemudian menarik limitnya dengan membuat norma partisipasi menuju 0, kita akan memperoleh hasil yang kita definisikan sebagai luas permukaan putar itu. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4 dan rumus dibagi dalam persegi panjang. Maka A sama dengan limit P menuju 0, itu penjumlahan I sama dengan T menuju N, 2pi ASI sama dengan bintang 1 menuju bintang 2, 2pi ds ya. Dengan menggunakan rumus untuk A tersebut di atas, kita harus memberi arti yang tepat pada Y, ds, dan batas-batas pengintegralkan batas bawah bintang dan batas atas bintang 2. Diskusi pada akhir pasal yang lalu dapat membantu kita. Jadi apabila permukaan ini terbentuk oleh sebuah kurva Y sama dengan fungsi X, antara A lebih kecil sama dengan X sama lebih kecil sama dengan B, yang diputar mengenai sumbu X, maka kita boleh untuk luasnya adalah A sama dengan 2pi batas bawah bintang 1 batas bawah bintang 2 Y ds sama dengan 2pi A menuju B fungsi X akar 1 tambah dalam pagar turunan pertama fungsi aksen X kuadrat dx ya. Nah, contoh nomor 1, tentukanlah luas permukaan benda putar apabila kurva Y sama dengan akar X, di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama 4. Diputar mengelilingi sumbu X, itu gambar 5 nih ya. Ini ada fungsi X. Kita Y sama dengan akar X ya. Kita peroleh berturut-turut fungsi X sama dengan akar X dan turunan pertamanya fungsi aksen X adalah 1/2 akar X. Jadi hanya menjadi 2pi 0 menuju 4 akar X
kali, ini rumusnya, akar X, ini fungsi X, kali akar 1 tambah fungsi ini 1/2 akar X. Ya, 1/2 akar X ini adalah dikuadratkan. Dikuadratkan ini. Jadi 1/2 dikuadratkan 1/4 akar X dikuadratkan X. Jadi 1/4 X dx. Sama dengan 2pi 0 menuju 4 akar X. Nah, ini disamakan penyebutnya, dikali silang jadi 4x ditambah 1/4x dx ya. Sehingga menjadi sama dengan pi akar pi integral 0,4 akar 4x tambah 1 ya. Selanjutnya dx ini habis, ini 4x kali akar 4 akar x kali akar 4 kali 1/4 ini 2 habis ya. Jadi tinggallah akar 4x tambah 1 ya. Sama dengan pi 1/4 kali 2/3 4x tambah 1 3/2 batas 0 sampai 4. Ya, ini dapat penyelesaian sederhana sehingga menjadi sama dengan pi per 6 dimasukkan 0 ke dan 4 ini ke dalam persamaan, gantikan harga x menjadi 17 3/2 kurang 1/3/2 mendekati 36,18. Apabila persamaan kurva yang bersangkutan diketahui dalam bentuk parameter x sama dengan fungsi x, x sama dengan ft, y sama dengan gt, a lebih kecil dari t, lebih kecil sama dengan b, maka rumus untuk program menjadi a sama dengan 2pi batas bawah dengan atas y ds sama dengan 2pi a b gt kali dalam kurung fungsi integral pertama fungsi f aksen t kuadrat ditambah g aksen t kuadrat dt ya. Nah, contoh 2, tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila satu busur dari sikloid x sama dengan a t kurang sin t, y sama dengan a 1 kurang cos t, di mana 0 lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan 2pi, diputar mengelilingi sumbu x, Sikloid ini telah kita jumpai dalam soal 14 pasal 64, satu busur sikloid dapat dilihat pada gambar 6 ya. Jadi a sama dengan 2pi 0 sampai 2pi a 1 kurang cos t akar a kuadrat kali 1 kurang cos t kuadrat tambah a kuadrat sin 2t sin kuadrat t dt ya. Sehingga menjadi 2, yang a konstanta bisa dikeluarkan, 2pi kali a kuadrat ya, akar integral 0 sampai 2pi 1 kurang cos t akar 2 kurang 2 cos t dt ya, sama dengan 2 akar 2pi a kuadrat kali integral 0 2pi 1 kurang cos t 3/2 dt. Integral ini dapat diselesaikan dengan mudah apabila kita menggunakan rumus trigonometri, di mana 1 kurang cos t itu sama dengan 2 sin kuadrat t per 2. Sehingga kita peroleh a sama dengan 2 akar 2 pi a kuadrat integral 0 sampai 2pi sama dengan 2 sin kuadrat t per 2 pangkat 3/2 dt ya. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan 8pi a kuadrat 0 integral 0 2pi sin pangkat 3 t per 2 dt. Ini kita masukkan 8pi a kuadrat 0 sampai 2pi 1 kurang cos kuadrat t per 2 kali sin t per 2 dt. Andaikan u cos sama dengan cos t per 2 sehingga du adalah setengah sin t per 2 dt, perhatikan bahwa u sama dengan 1 untuk t sama dengan 0 dan u min 1 apabila t 2pi. Kemudian a sama dengan min 16pi a kuadrat 1 untuk u sama dengan 1, ini min 1 untuk t 2pi ya. Maka 1 kurang u kuadrat du sama dengan min 16pi a kuadrat u kurang u pangkat 3 per 3
batas 1 min 1, sehingga hasilnya adalah 64 A pi A kuadrat per 3 ya. Soal lain, pemutaran mengelilingi sumbu Y seperti pemutaran mengelilingi sumbu X, dan dengan menggunakan gambar 7 kita akan memperoleh A 2πx integral 2πx ds ya sebagai luas permukaan yang kita peroleh apabila sebuah kurva diputar mengelilingi sumbu Y ya. Contoh 3, tentukanlah luas permukaan yang berbentuk apabila kurva X sama dengan akar A kuadrat kurang Y kuadrat, di mana min A lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan A diputar mengelilingi sumbu Y ya pada gambar 8 nih. Penyelesaian di mana X sama dengan G terhadap fungsi Y sama dengan akar A kuadrat kurang Y kuadrat. So turunannya adalah turunan dari G aksen Y adalah min Y per akar A kuadrat kurang Y kuadrat, sehingga luasnya A sama dengan 2pi integral X ds sama dengan 2pi min A menuju A, X nya adalah akar A kuadrat kurang Y kuadrat kali akar 1 tambah Y kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat dy ya. Hasilnya sama dengan 2pi min A menuju A akar A kuadrat dy, sehingga dimasukkan nilai batas min bawah min A dengan A dapatlah 2pi AY ya, sehingga menjadi sama dengan 4pi A kuadrat. Dengan demikian luas permukaan bola dengan jari-jari A adalah 4pi A kuadrat yang sesuai dengan hasil yang diperoleh di sekolah menengah. Karena kurva pada contoh 3 menggambarkan suatu persamaan dari bentuk X sama dengan fungsi Y, nampaknya sangat natural untuk mengekspresikan integran yang lengkap dalam suku-suku Y, yang hasilnya disebut integrasi Y. Pilihan yang lain adalah mungkin kita dapat mengekspresikan integran yang lengkap dalam suku-suku X, yang juga dikenal sebagai integrasi X. Atau kita juga dapat memakai bentuk parametrik X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T untuk semilingkaran, yang juga dikenal sebagai integrasi T. Lihat susunlah sebuah integral untuk luas permukaan yang berbentuk apabila X sama dengan akar A kuadrat kurang Y kuadrat, di mana 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan A diputar melalui garis X sama dengan A. Penyelesaian, oleh karena kasus ini bukan pemutaran mengelilingi sumbu X maupun sumbu Y, kita menggunakan aturan dasar kita yaitu metode potong, aproksimasi, integralkan, kita peroleh delta A menuju mendekati 2pi A kurang X delta S ya. A sama dengan 2pi integral A kurang X ds sama dengan 2pi 0 menuju A kurang A kurang akar A kuadrat kurang Y kuadrat kali akar 1 tambah Y kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat dy ya. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 2A integral 0 menuju A kuadrat per akar A kuadrat kurang Y kuadrat dy kurang 2pi integral A dy ya. Dalam hal ini kita tidak dapat menyelesaikan integral yang pertama. Daripada mencoba suatu integrasi Y, lebih baik kita gunakan bentuk parametris X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T, di mana 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan pi per 2 untuk seperempat lingkaran, dan kemudian melakukan integrasi T, sehingga kita dapat menyelesaikan A sama dengan 2pi integral A kurang X ds sama dengan 2pi 0 menuju pi per 2 A kurang A cos T integral min A sin T kuadrat ditambah A cos T kuadrat dt. Hasilnya adalah 2pi A kuadrat integral 0 menuju pi per 2 1 kurang cos T dt. Sehingga hasilnya menjadi 2pi A kuadrat T kurang sin T, masukkan batas bawah 0 dengan pi 2, diperolehlah hasil 2pi A kuadrat pi per 2 kurang 1 ya.
Demikian pertemuan minggu terakhir kita. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dari minggu pertama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.